Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ranky SS di channel Ranky SS, channel yang membahas tentang video pembelajaran matematika. Oke, sip. Sebelum saya mulai, saya mau ada sedikit informasi buat kalian dulu. Mungkin ada bertanya-tanya, kok di channel ini ada dua video, bukan dua video ya. Ada dua jenis, dua tipe konten kreator, konten kreator. Jadi ada yang suaranya cewek, ada yang suaranya cowok, gitu kan? Nah, saya jelaskan. Yang cowok itu saya suaranya, dan yang cewek itu adalah istri saya. Kebetulan istri saya juga dia mengajar di sekolah, jadi membuat video pembelajarannya melalui akun YouTube yang ini. Jadi karena kita satu rumah, suami istri, ya akun channelnya satu aja, begitu ya. Oke, hari ini kita akan bahas apa, Pak? Kita akan bahas tentang integral luas daerah. Jadi integral luas daerah ini adalah salah satu materi yang mungkin tidak ada di kurikulum, tidak dipelajari di kurikulum sekolah, tetapi dia akan muncul di SBMPTN, muncul di UTBK, muncul di CIMAK dan sebagainya dan sebagainya. Gitu ya. Integral luas daerah ini adalah sebuah bentuk pengayaan dari materi integral kelas 11. Nah, kita lihat yuk. Apa aja sih, Pak, materi integral luas daerah itu? Jadi intinya sebenarnya kalau integral luas daerah itu kamu menghitung sebuah luas tidak beraturan, gitu ya. Luasnya tidak beraturan yang dibatasi oleh fungsi-fungsi tertentu begitu. Nah, prasyarat untuk prasyarat untuk menguasai, untuk mempelajari integral luas daerah itu ada dua. Pertama, kita punya ada yang namanya integral tentu. Yang kedua, kita punya ada yang namanya fungsi. Nah, fungsi ini kamu banyak sebenarnya materinya ya, dia luas sekali, tapi kita batasi. Fungsinya adalah bentuk fungsi kuadrat biasanya. Fungsi kuadrat, kemudian kita belajar tentang grafik fungsi. Nah, prasyaratnya ya. Kemudian ada lagi namanya pergeseran, biasanya gini. Ini sangat berguna nih, pergeseran fungsi. Oke, tapi hal-hal ini nggak akan saya bahas di sini karena beberapa materi sudah saya jelaskan, sudah pernah saya berikan di video lain, oke? Jadi tentang integral tentu itu sudah ada videonya sendiri. Nah, videonya di mana, Pak? Boleh nanti kamu lihat di pojok kanan atas itu ya. Tentang fungsi kuadrat dan grafik fungsi juga ada ini videonya sendiri. Oke, nanti tinggal silakan kalian lihat di pojok kanan atas untuk mempelajari ulang lagi. Oke, kalau kalian masih bingung, masih belum paham tentang integral itu dengan fungsi, lebih baik kalian tonton dulu yang itu, kemudian balik lagi ke sini, begitu ya. Oke, kita mulai kuy. Kita akan mulai ke pokok bahasan kita di integral luas daerah. Nah, integral luas daerah itu bentuk-bentuknya macam-macam, tapi secara garis besar akan saya bagi menjadi 3 bentuk. Kita gambar dulu kurva. Nah, ini dia. Kurva-kurva yang kita punya ya, saya bagi menjadi 3 bentuk. Jadi pertama gini, apa bedanya Pak antara bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3? Gini, yang pertama kita lihat, yang pertama kamu punya ada kurvanya 1. Jadi ada sumbu koordinat X sama Y, kemudian ada kurva Fx, kemudian kurva Fx ini kita batasin dari sini A sampai sini B. Kurva Fx ini AB, daerahnya yang warna hitam ini, yang diarsir hitam ini. Nah, ini kita punya luas daerahnya apa, Pak? Luas daerah dia sama dengan integral dari A sampai B untuk Fx dx. Udah cukup gitu aja. Karena dia punya cuma satu kurva dan satu daerah. Yang paling simpel. Begitu. Dia punya satu kurva, satu daerah. Berbeda dengan bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua apa, Pak? Perhatikan, bentuk kedua kurvanya berapa? Satu. Kurvanya satu, tetapi daerahnya ada dua, bos. Bener nggak? Yoi, daerah yang di atas sama daerah yang di bawah. Berarti kita punya luas daerah. Dia akan sama dengan integral dari A sampai B. Di sini ada Fx dx, tapi jangan lupa ininya kurangi. Kenapa dikurangi, Pak? Nanti saya jelaskan. B sampai C di sininya ada Fx dx. Oke. Kenapa dikurangi? Karena yang dari B sampai C, ini kan yang B sampai C ya. Yang dari B sampai C, yang ini, itu ada di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X. Kalau di bawah sumbu X artinya apa? Nilainya negatif. Sedangkan luas daerah kan nggak boleh negatif. Makanya dia kasih tanda min lagi di depannya. Biar jadinya positif. Begitu. Oke. Ingat. Kalau di bawah sumbu X berarti dia nilainya negatif. Oke. Dikurangi begitu ya. Pas lalu yang B sampai C. Enggak. Tergantung. Kalau yang di bawah sumbu X yang di sebelah kanan. Ya berarti A sampai B-nya yang di bawah. Yang dikuranginya. Yang negatifnya ya. Yang kedua, yang ketiga apa nih Pak? Yang ketiga, apa bedanya dengan 1 tambah 2? Yang pertama, tadi fungsinya 1, daerahnya 1, paling simpel. Yang kedua, fungsinya 1, daerahnya 2, terbagi 2. Yang ketiga adalah fungsinya itu 2, daerahnya 1. Nah, fungsinya 2, daerahnya 1. Berarti kalau gini gimana Pak? Integral, luas daerahnya ya, integral
dari A sampai B, fx dikurangi sama gx dx. Nah, perhatikan, awas jangan sampai kamu salah menentukan mana fx mana gx. Aturannya apa? Yang fx itu berarti fungsi yang di atas, sedangkan yang gx itu fungsi yang di bawah. Betul. Jadi artinya apa? Kalau ada dua fungsi, maka tinggal kamu atas kurangi bawah, begitu. Oke, integral atas kurangi sama bawah. Dari atas, dari batasnya ya tergantung dari gambarnya ya. Nah, kalau dari sini kamu ngelihat kan, ketika kita membutuhkan, ketika kita pengen nyari sebuah luas daerah, maka kamu butuh apa? Butuh grafik, ya kan? Butuh grafik, butuh daerahnya, butuh fungsinya kan? Gitu. Daerahnya kenapa daerah Pak? Kan kita pengen tahu daerahnya di dari mana sampai mana gitu loh. Daerah itu menentukan batas dari mana sampai mana. Maka kita juga butuh batas. Lalu butuh fungsi juga. Fungsinya buat apa? Fungsi itu buat yang kita integralinya. Oke, kita langsung yuk masuk ke contoh yuk. Ya, ini dia contoh satu. Contoh yang pertama ini contoh yang paling mudah. Yang level kesulitannya paling rendah gitu ya, level tingkat soalnya paling rendah. Kita belajar dari awal dulu ya, dari bawah banget kita. Nanti berharap ketika kalian menapaki yang soal yang lebih sulit, itu nanti akan sudah terbiasa. Oke, kita cek yuk. Tadi saya bilang bahwa apa tuh butuh apa aja? Pertama, butuh yang pertama ketika mau pengen menghitung luas daerah itu adalah butuh daerah. Kemudian butuh grafik, grafik sama daerah sama ya. Batas. Kemudian butuh apa? Butuh fungsinya. Butuh fungsi yaitu yang mau kita integralkan. Sekarang kita cek, daerah udah ada belum Pak? Oh, udah ada Pak. Ini yang di garis merah kan? Nah, kemudian batas sudah ada belum Pak? Oh, udah. Mana batasnya? Ya, yang di garis merah ini berarti batasnya dari mana? Dari sini, ya kan? Sampai sini. Alias dari 0 sampai ke 2 gitu. Fungsinya udah ada belum Pak? Udah. Mana fungsinya? Nih fungsinya nih. Nah, kalau udah kayak gini mah udah gampang. Kita masukin aja yuk ke rumus langsung yuk. Nyatakan dalam luas daerah, dalam integral, luas daerah sama dengan integral dari A, bukan dari A, sorry, langsung aja. Dari 0 sampai 2, di sininya fungsinya apa? Min X kuadrat ditambah sama 3X dx begitu. Nah, integralin kayak biasa. Kayak biasa integralin berarti sepertiga X pangkat 3 ada min, sorry, ditambah sama 3X kuadrat per 2. Dari mana? Dari 2 sampai 0 begitu ya. Kamu masukin sekarang berapa? Masukin 2-nya. Berarti langsung 2 pangkat 3 min 8 per 3 ditambah sama 3 dikali 4 per 2. Dikurangi 0 masukin, kagak ngepek ya karena 0 doang kan. Jadi min 8 per 3 ditambah sama ini coret-coret 2. Oh 6 Pak ternyata Pak. Set, berarti kita punya per 3. Ups, miring. Kita punya per 3 di sininya berapa ininya? Min 8 ditambah sama 18. Artinya dia akan sama dengan 10 per 3. Oh, ini dia jawaban untuk soal nomor 1 begitu. Oke. Ini tingkat kesulitannya paling rendah, ya, paling gampang. Next. Nomor 2. Nomor 2 kita punya lihat yuk. Ini soalnya bentuknya soal apa? Deskripsi ya. Kalau tadi nomor 1 kan bentuknya gambar. Kalau kita nomor 2 punyanya deskripsi. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Oh, ini Y sama dengan harusnya ya. Sorry bro. Y sama dengan 4 min X kuadrat. Garis Y sama dengan X tambah 2. Garis X sama dengan 1. Dan X sama dengan min 1 adalah. Berarti ini nggak bisa kita langsung nyatakan integral bla bla bla. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita harus gambar dulu daerahnya. Begitu. Kita harus gambar daerahnya dulu. Gimana gambar daerahnya Pak? Yuk kita lihat yuk. Yang ini dulu ya. Y sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, ini kita punya konsep pergeseran fungsi. Ini yang saya bilang tadi. Oke, saya contohkan dulu. Saya jelaskan sedikit dulu di sini. Set. Nah, ini pakai ini aja deh. Set. Ya. Kita tahu bahwa fungsi Y sama dengan X, min X kuadrat itu kan gini. Nah, begitu ya. Oke, nih ke bawahin lagi deh. Ya, ini sumbu X. Sorry, ini sumbu X, ini sumbu Y. Balik. Kita tahu ini adalah fungsi Y sama dengan min X kuadrat. Nah, Pak di sininya Y sama dengan 4 min X kuadrat. Oh, berarti kan kalau saya ubah bentuknya gini. Y sama dengan 4 min X kuadrat. Itu kan sama dengan Y sama dengan min X kuadrat tambah 4 kan. Nah, plus 4 inilah yang menandakan bahwa dia digeser. Digeser 4 satuan ke atas gitu. Digeser 4 satuan ke atas. Kenapa ke atas, Pak? Karena plus 4. Kalau min 4 berarti digesernya ke bawah. Karena plus 4 di sininya. Apa yang digeser, Pak? Yang digeser adalah min X kuadrat. Karena min X kuadrat tambah 4. Begitu. Yang artinya kita punya kurvanya berarti berubah jadi begini. Kira-kira begini ya. Mohon maaf nih kalau jelek ya, guys. Waduh, kan jelek kan. Ulangi.
Oh, yang ininya berarti dia 4 karena awalnya kan 0,0. Kemudian di sininya berapa, Pak? Di sininya mah berarti akar dari 4. Min 2 sama 2 begitu. Jadi ini pergeseran fungsi ya. Kalau misalkan digeser kanan kiri berarti plus minusnya di dalam X. Kalau plus 4 di luar X ini berarti dia digesernya ke atas sama bawah. Oke? Begitu? Sip. Nah, kita lihat. Kemudian garis Y sama dengan X tambah 2. Yang ini berarti kalau kita gambarkan di koordinat kartesius apa? X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2 gitu ya. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya yang sama dengan negatif 2. Maka 0,2 berarti ada di sini, 0,2 kira-kira. Kemudian min 2,0 ada di sini. Nah, setet. Nah, gitu. Begitu? Ini adalah grafik fungsi yang Y2. Misalkan kita ambil ini Y2 sama dengan X tambah 2. Yang ininya adalah Y1 sama dengan 4 min X kuadrat. 4 min X kuadrat. Oke. Kemudian ada lagi, Bos. Ada lagi apa? Garis X sama dengan 1 dan YX sama dengan min 1. Oh, berarti kita lihat mana X sama dengan 1. Kalau misalnya di sini di min 2, min 1 di sinilah kira-kira. Nah, gitu kita garis sini. Set gitu ya. Ini min 1, satunya berarti kan di sini kira-kira. Nah, ini set. Ini 1. Nah, ini kamu harus pastikan dulu, yakinkan dulu ini 1 ini perpotongan. Nah, jadi kamu harus tahu dia 1 itu perpotongannya ini, perpotongan antara Y1 dengan Y2. Kenapa 1 perpotongan, Pak? Kamu samain aja nanti dapat X-nya sama dengan 1. Oke? Kalau begitu daerahnya yang mana, Pak? Daerahnya perhatikan, ini aja. Ungu. Kamu punya ada kurva pertama yang ini, kurvanya, kurva 2 nih, set. Ini kurva pertama, kemudian ini min 1 sama 1. Berarti daerahnya yang mana? Ini nih daerahnya nih. Satu. Ups. Kelebihan, Bos. Nah, kira-kira begini. Ini daerahnya nih kira-kira nih. Nah, gitu ya. Oke. Kak, kalau misalkan daerahnya bentuknya seperti itu, berarti luas daerahnya gimana, Pak? Yo, kita lihat. Luas daerah sama dengan integral dari mana? Min 1 sampai 1, ya kan? Kemudian, nah ini kan dua kurva kan? Min 1 sampai 1 di atas kurangi bawah. Atas kurangi bawah, dx. Nah, kalau kamu mau langsung juga boleh sih. Min 1 sampai 1, atasnya mana? Atasnya berarti kan yang melengkung kan? Perhatikan daerahnya atasnya yang melengkung. Yang melengkung itu siapa? Yang ini 4 min X kuadrat. Berarti dia 4 min X kuadrat. Kemudian dikurangi sama Y2. Y2-nya adalah, sorry. Iya, Y2 bener ya. X tambah 2 yang di bawahnya. Gitu ya. X tambah 2 dx. Nah, kita hitung yuk. Udah sampai sini. Kita hitung, berarti dia akan sama dengan integral min 1 sampai 1. Kalau saya ubah posisinya, berarti min X, ini 4 min 2 plus 2, begitu. Kok sama dengan 0, kebiasaan difaktorin nantinya ya. Dx, wes, kita integralin kuy dari sini ah. Min 1/3 X pangkat 3 dikurangi sama setengah X pangkat 2 ditambah sama 2X. Dari mana? Dari 1 sampai min 1. Masukin yuk satunya yuk. Jadi min 1/3 dikurangi sama 1/2 ditambah sama 2. Langsung ya kita masukin satunya. Kemudian kita masukin min satunya. Min 1 pangkat 3 min 1. Min 1 kali sama min jadi plus. Jadi 1/3 dikurangi ini 1/2 dikurangi sama 2 begitu. Oke, ada yang bisa kita langsung hajar ya? Ada ya? Mana? Nih. Cos. Begitu. Tinggal sisanya apa di sininya? Kalau kita uraikan min 1/3 ditambah sama 2 buka kurung. Min 1/3 ditambah sama 2 alias 4 dikurangi sama 2/3. Maka akan sama dengan berapa tuh? 4, jadi 12 gitu ya. 12 min 2/3 alias akan sama dengan 10/3. Oh, ternyata inilah jawabannya, Pak. 10/3. Gitu. Selesai. Next. Nomor 3. Kita lihat. Sama kayak tadi nomor 2 ya. Bentuknya deskripsi, bukan gambar. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi sama 1. Dan garis Y sama dengan min X min 1. Oke, yang ini dulu yuk. Yang ini dulu. Berarti kalau kita dari konsep pergeseran fungsi itu tadi apa? Fungsi Y sama dengan X kuadrat. Digeser. Gitu ya. Yes. Digeser satu satuan. Kemana? Ke bawah gitu. Kenapa? Karena min 1 di sininya kan. Min 1. Berarti dia digeser satu satuan ke bawah. Nah, kita cek yuk. Sekarang kita gambar ininya. Begini kira-kira lah. Ya, sip. Bagus lah ya. Oke. Ya, yang tadinya kamu punya ada X kuadrat itu kan berarti kan gini. Sweet, begitu ya. Kita geser ke bawah satu satuan, berarti jadi begini. Sweet.
Nah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan bagus. Ininya berarti kalau min 1, ininya berarti min 1 sama 1 akar-akarnya. Ini berarti kita punya tadi Y sama dengan X kuadrat min 1. Ini Y1 deh. Kemudian garis Y sama dengan min X min 1. Oke, kita lihat yuk. Kita apa namanya? Plotkan garisnya. X sama dengan 0 berarti Y-nya sama dengan min 1. Masukin ke sini ya. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 0 berarti kita punya X-nya sama dengan negatif 1. Oke, siap. Ini berarti min 1 sama ini min 1 di sini kan. Oh, garis. Lah. Wait. Set. Wadah, miring lagi, Bos. Walah wis, wah kacau. Wait, cus. Ah, ini dia akhirnya. Ini berarti kita punya Y2 sama dengan min X min 1. Gas. Yuk. Daerahnya apa yang mana, Pak? Nih, daerahnya yang ini nih. Tuh. Gitu kan? Ya nggak? Ya, karena dibatasinya sama kurva doang kan, nggak ada batas lain kan? Gitu. Kalau gini Pak, luas daerahnya gimana Pak? Luas daerah, kita punya dua cara sebenarnya sih ya. Ada cara langsung biar enak, ada cara yang konsep. Nah, kita konsep dulu yuk, biar kamu paham gimana nya. Oke, konsep gimana konsep? Kamu punya di sini ada luas daerah sama integral dari berapa Pak? Dari min 1 sampai 0 kan gitu. Awas loh, awas. Ini kebiasaannya kalau kesalahan utama kalau kayak gini, integralnya dari min 1 sampai min 1 Pak. Lo kok bisa dari min 1 sampai min 1? Ini Pak, min 1 sama min 1. Loh, itu yang salah. Gitu salah itu. Karena kan dia X sama X kan. Jadi kalau integralnya dx itu berarti harus batasnya dalam X. Dalam X yang mana Pak? Yang ini min 1 sama X ini kan, udah sampai sini kan? Tuh, begitu. Ya. Jadi min 1 sampai 0, bukan min 1 sampai 1 ya. Bukan min 1 sampai min 1. Nanti 0 kalau gitu hasilnya. Min 1 sampai 0, kemudian atas. Kok hijau? Sorry. Biru, Bos. Atas kurangi sama bawah dx. Kuy, kita lihat yuk. Integral dari min 1 sampai 0. Atasnya mana atas? Perhatikan dalam soal, atasnya berarti kalau di daerahnya ini yang garis lurus ya. Garis lurus berarti dia adalah apa? Y2, ininya min X min 1. Dikurangi bawahnya berarti ini. X kuadrat min 1 dx. Yuk kita buka kurungnya yuk. Buka kurungnya, kemudian yang di depan X kuadratnya. Berarti jadi apa di sininya? Min 1 sampai 0, ini ada min X kuadrat. Gitu. Min X, oh min 1-nya habis dong. Iya betul. Gitu ya. Oke, dari sini yuk kita integralkan kayak biasa. Jadi integralnya apa Bos? Integralnya dia adalah min sepertiga. Nah, sebentar. Min sepertiga X pangkat 3 dikurangi setengah X pangkat 2 dari mana? Dari min 1 sampai 0. Yang kamu masukin 0 dulu ya. 0 mah kagak ngepek, masukin gitu kan. Min 1, nah iya, min 1 pangkat 3 minus. Minus kali minus jadi positif. Sepertiga, min 1 ininya jadi min 1/2. Jadi kamu punya apa kalau kita buka kurungnya? Sama dengan setengah dikurangi sama sepertiga gitu ya. Maka kalau kita samain jadi 6, ininya ada 3, min 2. Oh ternyata 1/6. Yo men, inilah jawabannya men, 1/6 begitu. Oke? Nah, ini cara pertama. Bapak tadi katanya ada cara kedua Pak, cara yang lebih cepat Pak. Yo men, ada men. Gimana caranya Pak? Yo kita lihat. Gini. Gini, set. Nah, gini ya. Kita gunakan batas yang ada dalam daerahnya, batas-batas yang ada dalam daerahnya. Sekarang kita punya luas daerahnya, rumusnya dulu deh saya masukin deh. Luas daerah itu sama dengan A dalam kurung X1 min X2 pangkat 3 dibagi sama sorry. Ininya miring sekali. Pangkat 3 dibagi sama 6. Nah, ini adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk mempercepat perhitungan kita. Nah, X1 sama X2-nya apa, Pak? X1 sama X2 itu batasnya. Atau gini deh, X1 dan X2 itu adalah akar dari Y1 kurangi Y2. Ah, gitu. Akar dari Y1 kurangi Y2. Nah, ini X1 sama X2-nya. A-nya apa, Pak? A-nya berarti ya koefisien. Koefisien X kuadrat dari Y1 min Y2 begitu. Kan kita lihat Y1-nya tadi ambil Y1-nya sama dengan kamu punya ada X kuadrat min 1, kemudian Y2-nya itu sama dengan min X min 1. Kalau kita samain X kuadrat min 1 sama dengan min X min 1. Berarti apa? X kuadrat plus X sama dengan 0. Nah, dari sini kan berarti akarnya X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan min 1 kan gitu. Kita udah tahu kan? Sama nilai A-nya berapa? Nilai A-nya sama dengan 1. Nah, wis, masukin ke atas. Tadi kita punya rumusnya apa? Saya tulis ulang deh. Luas sama dengan A dalam kurung, bukan dalam kurung, sorry.
Dia harga mutlak ya, dia bukan dalam kurung tapi harga mutlak. X1 min X2 pangkat 3 dibagi sama 6. Masukin nilai-nilainya. Sama dengan A-nya 1 mutlak 0 dikurangi sama min 1 pangkat 3 dibagi sama 6. Maka nilainya berapa ini ya? 1/6. Yo, selesai. Gitu. Ini dia jawabannya. Sama kan? Sama pasti. Tuh. Pak, kenapa yang tadi nomor 1 dengan nomor 3 tidak digunakan Pak rumus yang ini Pak? Iya, ini kan rumusnya dia punya syarat bos. Kagak bisa sembarangan. Rumus ini kamu punya syarat untuk bisa menggunakannya. Oh, apa syaratnya Pak? Syaratnya adalah ketika diketahui dua kurva tanpa batas lain. Oke? Sekali lagi saya katakan ketika diketahui dua kurva tanpa batas lain. Gitu ya. Nah, ini kan kita cuma punya tahu ada Y sama dengan X kuadrat min 1, sama Y sama dengan min X min 1, kan? Coba kalau kita lihat ya, kita telusuri yang di atas. Nomor 2 deh. Nah, nomor 2 ada garis, coy. Ada X sama dengan 1 sama X sama dengan min 1. Ini gugur. Syarat penggunaan rumus itu gugur. Kecuali yang ininya tidak diketahui, gitu ya. Yang si X sama dengan 1 sama min 1-nya nggak diketahui, ya wes bisa dipakai gitu ya. Yang ini juga sama kan dari 0 sampai 2 diketahui garis lain gitu. Oke? Jadi gitu ya. Sekali lagi, dia digunakan ketika apa? Ketika dalam soal tidak diketahui batas lain selain kurvanya begitu. Oke? Gitu ya. Next. Oke, nomor 4 lanjut. Nyatakan luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 2 min X, dan sumbu X dalam bentuk integral. Awas, perhatikan. Hati-hati pertanyaannya, apa perbedaan antara nomor 1, 2, 3 dengan yang 4 ini? Yang nomor 1, 2, 3 diminta hitung luas daerahnya. Ya, berapa luas daerahnya? Tetapi nomor 4 ini hanya diminta nyatakan luas daerahnya ke dalam bentuk integral toh. Nggak usah dihitung, enak nih nomor begini. Nah, ini biasanya soal-soal SBM itu seperti ini, gitu ya. Soal-soal SBM itu biasanya seperti ini. Oke, kita lihat yuk. Nah, sekarang pertanyaan saya lihat, kita kritisi. Bisa nggak nomor 4 ini, misalkan ditanyanya luas daerahnya berapa ya? Bisa nggak nomor 4 ini kita ubah, kita pakai rumus yang tadi. Yang A, X, mutlak X1 min X2 pangkat 3 itu loh. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Kurva sumbu X men, Raiso, ada sumbu X di situ bos, begitu. Ada batas lain yang diketahui, maka soal ini nggak bisa dia pakai rumus yang tadi, begitu ya. Jadi hati-hati. Oh, ada rumus cepet pak, langsung pakai pak, langsung hajar. Enggak bos, enggak. Ada syarat yang harus terpenuhi dulu, begitu. Gitu ya. Oke, kita kerjain yuk. Y sama dengan X kuadrat. Wah, ini mah jelas lah. Pakai ini aja coba deh. Set. Begini ya. Oke. Kemudian Y sama dengan X kuadrat. Gini kira-kira. Set. Bismillah. Wah. Gitulah kira-kira ya. Kemudian Y sama dengan 2 min X. Berarti ini kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya sama 2 ya. Oke, kita ambil misalkan ini 2, di sininya 2 nih. Set. Nah, kita garis lagi. Wah. Bismillah, headshot. Wush, mantap. Gas. Dan sumbu X. Oke, awas, perhatikan. Ketika ada batas di dalam sebuah soal, maka semua batas itu harus digunakan. Gitu ya. Ini kalau saya perpanjang dulu sebentar. Semua batas itu harus digunakan. Misal ya. Misal, ini misal dulu nih. Dalam soal diketahuinya ini Y1 ya, misalkan Y1 ininya Y2. Nih, Y1 batasnya ya, batas. Y1, Y2 dengan sumbu X. Berarti daerah yang diarsirnya yang mana? Nih yang ini nih daerah yang diarsirnya. Karena ada Y1, ada Y2, ada sumbu X, begitu. Tapi kalau misalkan kita punya, misal ini endah-endah baik sih ya, batas. Batasnya dibagi, misalkan Y1, Y2 dengan sumbu Y. Maka daerah yang diarsirnya mana? Yang diarsirnya berarti yang ini nih. Tuh, ini. Kalau daerahnya itu adalah yang Y1, Y2 dan sumbu Y, begitu. Karena semua semua batas itu harus berperan dalam daerahnya. Misal ada lagi misal batasnya. Batas Y1
Y2 tanpa apapun. Misalkan batasnya Y1 dan Y2 tanpa apapun. Maksudnya tanpa grafik lain, tanpa fungsi lain. Ya berarti yang ini nih. Tuh, dari sini sampai sini. Nah, ini dia batasnya berarti. Batasnya daerahnya. Begitu ya. Kalau batasnya seperti ini. Begitu. Tapi karena kita hanya batasnya yang ini saja, ada sumbu X-nya, berarti yang bawah ini ya, yang ini. Gitu ya. Oke? Jadi hati-hati menentukan daerah juga, itu dia krusial. Karena salah menentukan daerah, ya kamu salah nanti menghitungnya. Gitu. Oke? Wait, saya hapus dulu yang ininya. Set. Gas. Gas. Gas, 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 gas. Oh, mantap. Cus, kita masuk yuk ke yang ke ini. Batasnya Y1, Y2 dengan sumbu X. Berarti kita punya di sininya ada Y1 yang ini, gitu ya. Ini Y1 sama dengan X kuadrat. Yang ini ada Y2. Y2 sama dengan 2 min X. Kemudian sumbu X. Sumbu X itu yang ini berarti kan. Sumbu X itu sama aja dengan Y sama dengan 0 ya, gitu. Jadi sumbu X ini kalau saya bilang, misalkan dalam soal, itu sama. Y sama dengan 0. Jadi jangan bingung kalau ada Y sama dengan 0, berarti dia sumbu X. Kalau ada X sama dengan 0, berarti dia sumbu Y. Nah, ini Pak, berarti kita bagi dua nih daerahnya nih. Kok bisa bagi dua Pak? Perhatikan. Gitu ya. Ini bagi dua nih. Yang ini misalkan dia luas 1, ini saya garis. Nah, stabilo hijau. Yang satunya ini luas 2 nih, yang ini, yang ungu nih, jangan ungu biru aja. Nah, ini luas 2 nih. Gitu. Kenapa Pak dibagi dua Pak? Karena dalam dua daerah ini batasnya dia berbeda. Berarti kalau kita lihat, ini saya ambil dia adalah luas 1. Luas 1. Ya, luas 1. Yang ini berarti kita ambil dia adalah luas 2. Begitu. Nah, kita bagi luas 1 sama luas 2. Kemudian kita jumlahkan. Kita hitung masing-masing, kemudian kita jumlahkan. Pertama, kita ambil luas 1 dulu, kuy. Luas 1 berarti apa? Integral. Dari mana, Pak? Nah, kamu ini nggak tahu, Pak. Kita nggak tahu kalau ini, Pak. Yang ini kita punya tahunya di sininya adalah 0. Yang ini tadi kita punya 2. Berarti gimana, Pak? Yo, ini kan perpotongan. Perpotongan antara Y1 dengan Y2. Yo, cari. Di sini aja, yuk. Kalau nyari perpotongan antara Y1 dengan Y2, berarti kita buat sama dengan ya. Y1 sama dengan Y2. Berarti X kuadrat sama dengan 2 min X. Berarti X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorin. Jadi kamu punya ada X sama X, kemudian ada 2 sama 1. Di sininya plus, di sininya min. Maka X sama dengan negatif 2, ini X sama dengan 1. Oh, yang ini pasti 1. Lah, kenapa 1, Pak? Kan di sebelah kanan. Sebelah kanan apa positif, Bambang? Kalau yang sebelah kiri negatif, begitu. Jadi kita punya ada ini 0 sampai 1 integralnya. Nah, kurvanya apa? Kurvanya kan cuma yang ini doang. Set. Nah, tep, sampai selesai. Gitu. Ini kurva apa? Kurva dari Y sama dengan X kuadrat. Berarti di sini kita punya ada X kuadrat tok dx. Oke. Ini luas. Nah, luas 2 sekarang kita hitung. Luas 2 bukan kita hitung ya, sebenarnya kita nyatakan dalam integral gitu ya. Luas 2 berarti apa Pak? Luas 2. Luas 2 dia sama dengan integral. Dari berapa sekarang? Dari 1 sampai 2 kan ini. Yang ini kan 1 sampai 2. 1 sampai 2 fungsinya, integralnya yang berperan hanya Y2 tok gitu kan. Lihat yang daerah yang biru. Seto. Cuma Y2 doang yang ikut ya wes. Berarti dia ada 2 min X di sininya dx gitu ya. Pak, ini nggak dihitung, tak, Pak? Enggak. Lihat perintah dalam soal. Soalnya minta apa? Kita lihat. Tuh, nyatakan luas daerah yang dibatasi. Berarti kita punya, kalau kita mau nyatain, jadi apa dia di sini? Luas daerah sama dengan luas 1 ditambah sama luas 2. Yo wes, luas satunya itu adalah integral dari 0 sampai 1 X kuadrat dx. Ditambah sama integral dari 1 sampai 2, ininya 2 min X dx. Selesai. Dah, gini aja jawabannya. Nah, bukan hampir ya, kebanyakan beberapa soal-soal SBM, soal-soal kayak UM UGM gitu, ya begini bentuknya. Tidak usah menghitung, tapi cukup nyatakan saja. Gitu ya. Oke. Sip. Sampai sini, ini adalah soal-soal yang dasar yang mungkin harus kalian kuasai dulu. Sebelum kita masuk ke soal-soal untuk yang uji-uji PTN begitu. Ini belum soal-soal PTN loh. Ini belum soal SBM, belum soal UTBK, belum soal SIMAK, belum. Ini masih soal-soal dasar. Istilahnya kalau ibaratnya dulu mas soal level UN lah begitu. Soal mas simple banget. Ini harus kamu pahami dulu baik-baik, harus kamu pahami dulu betul-betul sebelum kita masuk ke level yang tingkat selanjutnya. Oke? Nanti yang selanjutnya mungkin akan saya ambil di part 2 ya, akan saya buat video part 2. Insya Allah akan menyusul setelah part 1 yang ini gitu. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.